Kalau misal yang di Sindoro kan kita lihatnya berbagai macam bentuk dan mata. Tapi kalau yang di Lawu ini penampakannya itu kayak lebih ke harimau atau macan tutul lah katanya. Mas Andre, dengan banyaknya gunung yang sudah didaki, udah dinaikin, selain Gunung Sindoro, gunung mana lagi yang mempunyai pengalaman mistis buat Mas Andre? Pengalaman gunung termistis itu tetap di Gunung Lawu. Dari sekian banyak yang pernah dikunjungi? Dari sekian gunung yang saya daki itu, pendakian termistis itu tetap ada di Gunung Lawu. Sebenarnya ada di Gunung Merapi juga, tapi termistis itu tetap dipegang sama Lawu. Karena banyak cerita yang banyak memperlihatkan tak kasat mata, cerita peperangan di puncaknya Gunung Lawu. Jadi semuanya itu pusatnya di Gunung Lawu. Iya. Nah, kalau Mas Andre sendiri mengalami hal mistis di Gunung Lawu tahun berapa dan gimana sih ceritanya? Itu sih saya melakukan pendakian di Gunung Lawu itu tahun 2012. Itu saya udah naik Gunung Lawu itu udah sering, dari Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, sama Candi Ceto. Dan hanya di Candi Ceto ini yang paling dapat mistisnya dibanding jalur yang lain. Jadi saya masih ingat itu, saya melakukan pendakian itu posisi juga jam 7 setelah jam Isya. Jadi selesai kita sholat, baru kita berdoa, baru kita mulai start pendakian gitu. Berapa banyak teman-temannya? Saya cuma bertiga sih. Bertiga? Iya. Ini yang saya dengar tuh kalau naik gunung tuh katanya jumlahnya harus genap nih. Iya, ya karena teman-teman. Ini karena nggak tahu atau emang karena ya udah nekat? Iya, karena yang adanya itu ya udah kita jalan aja, gitu. Dan yang maunya cuma bertiga, ya udah kita bertiga. Walau alam ya, apa yang terjadi ya dihadapi. Terus gimana mistisnya? Jadi sebenarnya Candi Ceto ini kan juga posisinya udah di atas ya. Jadi udah pos berapa ya itu Candi Ceto? Candi Ceto itu baru start. Oh, baru start. Pendakiannya itu dari Candi Ceto. Jadi base campnya itu pas di samping pintu selamat datangnya Candi Ceto. Jadi di situ saya sampai sore istirahat, selesai maghrib, selesai isya, baru saya berangkat. Baru start dari situ. Ya, jadi start itu kita diperlihatkan dengan kabut yang tebal, kemudian yang pasti patung selamat datangnya Candi Ceto itu kan seperti kita masuk gerbang gitu kan. Dan itu lihat ininya aja udah horor gitu banget. Jadi udah lihat gerbangnya aja, iya. Kita lewat undak-undakan batu candi itu kan, waduh, mistisnya udah dapat banget di situ. Jadi naik anjir, ini kayak masuk dunia lain beneran. Ngelewatin kabut kayak di film-film kita melakukan pendakian. Kita naik masuk ke gerbang Candi Ceto, lihat sebelah kanan kiri itu candi semua kan, tumpuk-tumpukan batu. Kita juga nggak tahu itu dalam batu ada makam atau gimana kan. Nah, pasti kita taunya itu candi yang benar-benar biasanya ada penghuninya. Jadi dari situ ya udah, saya juga niatnya juga kan bertiga mau niatnya juga mendaki. Saya nggak ganggu kamu, saya minta tolong kamu jangan ganggu saya gitu. Ya
Ya udah, saya tetap melakukan perjalanan. Banyak juga sebenarnya penampakannya, tapi nggak sebanyak yang di Sindoro. Kalau Sindoro kan saya sendiri, kalau ini kami bertiga ya masih ada ya sekitar 8 sampai 10 mata lah yang saya lihat. Tapi itu nggak begitu mudah karena kan kami juga komunikasi kan, ngobrol dan segala macam, jadi nggak terlalu fokus sama sekitaran, nggak terlalu fokus sama yang iya, tak kasat mata tak tadi kasat ya. mata. Jadi setelah kita melewatin komplek candi itu benar-benar hutannya tuh lebat, berbeda dengan dari Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang. Benar-benar kita lewatinnya hutan-hutan yang lebat. Kita juga nggak tahu kalau emang di situ kan macan tutul atau macan kumbang ini kan nokturnal kan, dia kan keluarnya kan malam kan, mencari mangsa. Kita juga ya udah, kita niatnya mendaki, ya udah kita intinya jangan terlalu berisik, tapi kita juga jangan diem. Takutnya ada, kalau diem nanti tiba-tiba yang belakang hilang, atau yang di tengah hilang, atau yang di depan hilang. Jadi tetap melakukan komunikasi. Terus selama perjalanan dari Candi Cetro sampai puncak gimana tuh? Itu sebenarnya kita melewatin hutan itu sampai pos 2. Pos 1 itu masih dikelilingin hutan, pohon-pohon gede. Itu pos 1-nya di situ. Di situ kami juga istirahat karena treknya juga nggak terlalu terjal, jadi kita masih enak. Istirahatnya juga nggak sering-sering, langsung berhenti kita di pos 1. Habis itu ada di pos bayangan ke pos 2. Kami istirahat mungkin jarang, mungkin sampai pos 2 itu cuma 4 kali istirahat. Jadi istirahat ya cuma sekedar minum, ambil cemilan. Kita biasanya bawa coklat, atau enggak kita sambil jalan makan coklat kan, biar iya buat apa, ganti tenaga gitu kan. Sampai pos 1 masih horornya tuh mistis kayak kita ngelihat. Beda kalau misal yang di Sindoro kan kita lihatnya berbagai macam bentuk dan mata. Tapi kalau yang di Lawu ini kayak penampakannya itu bukan hewan kecil sama hewan besar sama genderuwo gitu, enggak. Penampakannya itu kayak lebih ke harimau atau macan tutul lah kelihatannya. Sosok 2 mata tapi gede gitu. Tapi ini tuh bukan genderuwo, tapi sosok hewan. Lebih kelihatannya tuh ke sosok hewan dengan tatapan yang tajam. Tapi nggak terlalu mengganggu karena kami juga ramean gitu. Jadi ya udah, kita nothing tulus, kita nggak ganggu, kita cuma numpang lewat, permisi lewat gitu aja. Itu sampai pos 2 itu masih ada penampakan itu tuh sampai pos 2. Sampai akhirnya kami mendirikan tenda itu di antara pos 2 sampai pos 3. Ada tempat yang landai bisa buat kita diriin tenda, kita diriin tenda situ. Itu kalau nggak salah sampai di antara pos 2 sampai pos 3 itu di jam 10:30 malam. Akhirnya kalau kami melanjutkan itu takutnya ada apa-apa, karena kan lewat pos 3 sampai pos 5 itu kan emang arealnya sebenarnya dilarang untuk mendirikan tenda. Apalagi kita cuma bertiga kan. Ya udah, kita cari aman, kita di antara padang rumput tapi masih di bawah, kita diriin tenda di situ. Dan sampai akhirnya besok pagi kami baru start jalan itu sekitar jam 7 pagi. Jadi setelah mendirikan pos itu melanjutkan perjalanan baru di pagi harinya. Pagi hari, karena kita juga nggak mau resiko kan, karena kita juga pada saat itu Candi Cetro itu salah satu jalur pendakian yang paling sepi. Jadi selama kami pendakian, kami nggak ada ketemu pendaki lain. Sama sekali nggak ketemu. Sama sekali tidak ada. Jadi dari situ juga memikirkan
keamanan daripada masuk ke dunia lain yang lebih jauh. Atau kita antara ketemu dunia lain atau ketemu dengan hewan buas. Jadi kita ya udah kita akhirnya camp di situ. Terus besokannya baru kita bercerita pas pagi. Kemarin kayak ada ngerasa lihat yang aneh nggak? Ya sih, tapi aku diem aja, nggak mau dibahas. Takutnya malah jadi kepikiran semuanya kan. Ternyata dari bertiga ini saya dan teman saya yang ngerasain seperti itu. Tapi dari bertiga ini sosok yang dilihat itu apakah sama atau beda-beda? Sama juga, intinya sih kayak lihat hewan gitu, entah itu hewan beneran hewan atau hewan tak kasat mata gitu. Itu sih. Tapi emang sejarahnya kan di Lawu ini kan untuk penampakan tak kasat matanya kan lebih ke makhluk halus yang berbentuk hewan seperti harimau atau macan gitu. Itu memang sudah jadi urban legendnya Gunung Lawu untuk yang lewat jalur emang Candi Ceto itu. Terus kalau lewat jalur-jalur yang lain kayak yang 2 jalur, kalau itu sih enggak tetap ngerasain, tetap ada mistis. Itu Lawu itu sangat kental akan mistis di setiap jalur, tetapi untuk jalur yang paling mistis itu hanya via Candi Ceto. Jadi pas saat itu saya juga naik jam 7, saya jam 9 itu melewatin kalau untuk di sabana yang lain bener-bener sabana aja semua. Kalau untuk di Lawu ini jadi sabana tapi sebelah sana hutan. Jadi beneran kita tuh kayak beneran memasukin dunia lain. Kita ngelewatin sabana, sebelah sana tuh kita lihat kayak hutan itu kayak melihat kerajaan lain gitu. Kayak melihat dunia lain. Jadi kayak ada pembatas kita sama pembatas dunia lain. Nah itu kalau misal waktunya banyak sih kita juga penasaran tuh. Itu kayak gimana sih? Beneran dunia lain atau beneran ya cuman hutan aja gitu? Atau hanya sepandangan aja? Iya sepandangan, tapi emang mistisnya dari Bulak Peperangan sama sabana yang di atasnya itu jadi seperti ada pembatas. Jadi kita melewatin pinggir Bulak Peperangan, masuk lagi ke hutan pinus, naik lagi kita ngelewatin sabana satu lagi, baru ketemu bongkah-bongkahan candi. Di situ ada bekas yang dulu mungkin bekas-bekas pilar-pilar candi, tapi itu cuman tumpukan batu sekarang. Nah setelah itu baru ketemu makam Sunan Derajat, tempatnya Mbok Yem itu di pos 5 di situ. Sebenarnya di semua pos perjalanan ini untuk Gunung Lawu itu mistis semua, karena itu ketika kita lewat pas pagi itu aja udah horor, apalagi kita lewatnya tengah malam, dan itu kita cuma bertiga. Dimana kita pas naik sama turun itu kita sama sekali tidak menemukan pendaki lain. Kita bertemu pendaki lain itu setelah di Sunan Derajat, yang di makam Sunan itu kan kalau di situ kan katanya makam Prabu kerajaan yang dari kerajaan Mataram. Dian kayak moksanya di Gunung Lawu itu, tempat menghilangnya. Iya, tempat menghilangnya Prabu ya. Dari situ baru saya ketemu pendaki yang lain sampai ke puncak. Di sisi lain, setelah sekian lama saya mendaki Gunung Lawu, dari pertigaan pos 5 ini sampai ke puncak itu, percaya nggak percaya, kita selalu ditemanin sama burung jalak. Jadi di situ ada namanya burung jalak Lawu. Jadi ya percaya nggak percaya kita ditemanin dari situ sampai puncak. Ini burung jalak warna putih atau hitam? Jalak Lawu warna, pokoknya yang dadanya warna kuning. Oh, dadanya warna kuning. Iya. Memang terkenalnya jalak Lawu.
Dan itu sepanjang dari situ pos 5 sampai puncak selalu ada. Sampai puncak selalu ditemanin. Saya berulang kali naik Gunung Lawu, dari situ pasti ada burung nemenin. Oh, jadi nggak hanya waktu bertiga saja? Ya, selalu. Jadi yang paling berkesan saya ditemanin burung jalak itu pas pendakian pertama Gunung Lawu. Saya lewat Cemoro Sewu. Itu dari tempat Mbok Yem sampai ke puncak, itu burung jalak ini menemanin di samping ranting, lewatin pohon. Dia selalu nemanin. Sampai ke puncak, akhirnya kita makan, dia masih di situ. Akhirnya saya lempar potongan nasi, akhirnya dia makan. Sampai kami turun, burung jalak itu nemenin. Masih nemenin. Setelah ketemu pertigaan, mau ke tempat Mbok Yem lagi, itu baru burung jalaknya udah nggak ada. Hilang terbang. Percaya gitu nggak aja. percaya, burung jalak ini emang benar-benar nemenin kita. Makanya mitosnya ketika kita nggak boleh mengganggu burung jalak yang ada di laut. Takutnya itu jadi bumerang buat kita sendiri. Berarti menemani itu sekaligus memberikan petunjuk jalan barangkali ya. Iya, bisa juga ke situ. Karena kita udah tahu kan sebenarnya kalau pendakian kan kalau pas terang kan kelihatan kan. Tapi burung ini nemenin. Saya udah ke Lawu itu kalau nggak salah sampai 10 kali lebih kali ya. Jadi selama pendakian Gunung Lawu tuh nggak pernah burung jalak ini nggak ada. Nggak pernah absen. Pasti nemenin. Kalau pendaki lain apakah juga mengalami hal yang sama? Kebanyakan sih ceritanya seperti itu. Jadi ketika mereka naik, burung jalak ini nemenin. Artinya bisa jadi burung itu nggak cuma satu ya? Nggak cuma satu. Ya itulah salah satu Gunung Lawu itu menjadi gunung termistis di Pulau Jawa. Walaupun saya merasakan mistis di gunung yang lain, tapi mistis yang paling pekat itu ada di Gunung Lawu. Itu yang nggak bisa didapatkan di gunung-gunung yang lain. Mas Andre, dari cerita pengalaman naik Gunung Lawu lewat jalur Candi Ceto, hikmah dan pelajaran apa yang bisa dibagikan ke pendaki lain dan ke kawan-kawan alur kehidupan? Jadi hikmah yang bisa kita petik dari pendakian Candi Ceto ini, jadi ya intinya kita nggak boleh sombong. Ketika kita mau mendaki, ya kita harus pastikan niat kita itu untuk mendaki, tidak untuk yang aneh-aneh. Jika untuk membuang sampah, kita harus jangan membuang sampah sembarangan. Ketika kita kencing, ya kita harus lihat-lihat situasi, jangan lupa permisi, karena emang Gunung Lawu ini salah satu gunung yang termistis. Jadi selain itu juga ingat yang paling penting itu kita nggak boleh sombong. Itu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Andre udah sampai penghujung episode nih. Terima kasih udah berbagi kisah, berbagi pengalaman bisnisnya ke kawan-kawan alur kehidupan. Semoga apa yang kita obrolin, apa yang kita tayangkan malam ini bisa diambil hikmahnya sama kawan-kawan alur kehidupan, sama penonton. Sekali lagi terima kasih Mas Andre. Ya, terima kasih Mas. Oke, baik. Sekian untuk episode kali ini. Kembali mengingatkan ke kawan-kawan alur kehidupan, bagi yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita, ada di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.